Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat takwa, menjalani kehidupan di dunia tentu tak semudah seperti yang kita bayangkan. Terkadang kita bahagia dan juga sedih. Begitu banyak manusia di dunia ini memiliki kehidupan yang berbeda-beda. Ada yang diberi kekayaan berlimpah, ada yang diberi popularitas, ada yang diberi ilmu yang sangat tinggi. Namun, ada juga orang yang diberi kemiskinan, tidak punya anak, dan lain sebagainya. Akan tetapi, setiap hal yang dialami, yakinlah bahwa ada hikmah di balik itu semua. Dan mari kita mengunci keyakinan itu dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekecil apapun itu, jika disyukuri, maka hati akan bahagia dan kita akan menemukan arti tentang hidup kita seperti apa. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Aku akan menambahkan nikmatku kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih." Al-Quran Surah Ibrahim ayat 7. Tentu dengan ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan kepada kita bahwa bersyukur adalah hal yang sangat ditekankan dalam Islam. Bahkan Allah memerintahkan hambanya untuk senantiasa bersyukur atas nikmat dan karunia-Nya. Karena nikmat itu bukan hanya sekedar uang dan harta, tetapi nikmat bernafas, nikmat hidup, nikmat iman dan Islam, nikmat sehat, dan masih banyak nikmat lainnya. Semua itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan lebih berharga dari uang dan harta. Makanya kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkait dengan syukur, ada seorang ulama besar yang berasal dari Arab Saudi, yakni Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki al-Hasani, pernah mengisahkan seorang fakir miskin yang tidak pandai bersyukur. Bagaimana kisahnya? Ayo kita bahas. Pada suatu hari, ada seorang lelaki fakir miskin melewati suatu jalan di sebuah kota Madinah. Di sepanjang jalan, dia sering melihat orang-orang makan daging. Dia pun merasa sedih karena jarang sekali bisa makan daging. Dia pulang ke rumahnya dengan hati yang sangat sedih. Sampainya di rumah, istrinya lalu menyuguhkan kedelai rebus. Dengan hati terpaksa, dia memakan kedelai itu seraya membuang kupasan kulitnya keluar jendela. Dia sangat bosan dengan kedelai. Dia bilang kepada istrinya, "Wahai istriku, bagaimanakah hidup kita ini? Orang-orang makan daging, kita masih makan kedelai." Tidak lama kemudian, lelaki itu keluar ke jalan di pinggir rumahnya. Alangkah terkejutnya dia ketika melihat seorang lelaki tua duduk di bawah jendela rumahnya sambil memungut kulit-kulit kedelai yang ia buang dan memakannya seraya mengucapkan, "Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberiku rezeki tanpa harus mengeluarkan tenaga untuk mendapatkannya." Saat mendengar ucapan lelaki tua itu, dia pun menitikkan air mata seraya berkata, "Aku ridho ya Allah. Sejak detik ini, aku rela dengan apapun yang Kau berikan kepadaku ya Allah." Lelaki itu pun berubah menjadi lelaki yang selalu bersyukur. Ia diberi pelajaran langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui pemulung yang pandai bersyukur itu. Masya Allah, segala hal, apapun yang ada dalam hidup kita, marilah senantiasa kita syukuri. Karena bisa jadi apa yang kita anggap buruk itu baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan apa yang kita anggap baik belum tentu baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah bersyukur juga diabadikan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar hanya kepadanya kamu menyembah." Al-Quran
Surah Al-Baqarah 172. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga bermanfaat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.